Langsung artinya dampaknya seharusnya tanggal 13-14 Oktober kita lakukan konsolidasi. Kita mengadakan di situ namanya mining clinic untuk implementasi Undang-Undang Nomor 4 seluruh. Jadi ada sekitar 22 pengusaha yang sudah membangun dari berbagai komoditas. Ada komoditas koper, ada nikel, ada mangan yang sedang membangun smelternya di sini. Itu untuk berkonsolidasi di sana dan menyampaikan ide-ide baru, di mana ini kan adalah perubahan dari migrasi dari industri mineral menjadi industri metal. Hilirisasi itu kan merubah mineral menjadi metal. Nah, kita mengundang beberapa lembaga keuangan besar yang mensupport untuk industri ini. Dan apa yang terjadi? Bahkan mereka menghentikan, seperti yang dikatakan Pak Anies, salah satu anggota kita tadi, pada saat pembangunan industri mangannya, itu lembaga keuangan itu stop. Ya, lembaga keuangan itu stop mensupport sampai ada kepastian. Musuh utama dalam industri, dalam investasi itu kan kepastian hukum, keamanan investasi, dan itu yang tidak kita dapatkan sekarang. Sebenarnya dengan implementasi Undang-Undang Nomor 4 2009 yang tidak konsisten, ya, di mana tidak konsistennya? Pada saat kita industri nasional sudah berusaha untuk membangun industrinya, ya, Freeport, Newmont, Silo dan beberapa industri beberapa yang mampu melakukan lobby kepada pemerintah itu dapat melakukan ekspor hanya dengan bermodalkan MOU. Artinya MOU mengalahkan konstitusi kan. Ini kan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian investasi di negeri. Itu yang mengakibatkan lembaga keuangan lain juga bertanya, apakah nanti setelah kita membangun pabrik dan investasi besar di sini, membangun industrinya, industri kita boleh lagi ekspor barang-barang. Itu yang menjadi tarik ulur. Jadi pada saat kita berusaha meyakinkan lembaga-lembaga keuangan dan partner-partner kita dari luar negeri investasi di sini, kembali lagi sekarang ada kisruh politik atau lebih sepatnya kekacauan politik yang ditimbulkan, itu menimbulkan ketidakpastian menggapalan investasi baru dengan kita. Salah satu kerugiannya kita tidak bisa lanjutkan pembangunannya, itu yang pertama. Artinya tertunda kesempatan untuk menciptakan ribuan lapangan kerja baru. Artinya inflasi akan makin tinggi, akan muncul lapisan kemiskinan baru di bangsa ini. Kenapa? Dengan ditutupnya industri ini, dengan larangan ekspor ini, kita sudah menciptakan 3 juta pengangguran baru di sektor ini. Apa tuh? Kerugiannya? Kalau kita totalkan rupiah yang tercatat sementara sampai sekarang ini lebih dari 20 miliar dolar, itu sudah menunda investasi di sektor ini. Pasar yang sesuatu. Itu industri mineral. Itu berapa perusahaan Pak? Ada di Mangan. Ini beliau salah satu yang di Mangan, kota kita yang mengalami dampaknya langsung. Industrinya sudah terhenti. Itu berapa perusahaan Pak? 20 miliar dolar. 20 miliar kalau di industri komoditi nikel, untuk satu nikel itu katakanlah 2 miliar dolar. Ya. Jadi kalau nikel itu investasinya sangat tinggi, berbeda dengan koper, berbeda dengan mangan. Kalau mangan mungkin bisa sekitar 100-200 juta dolar. Kalau nikel itu bisa sampai 2-3 miliar dolar untuk satu industri. Gimana? Kenapa saya katakan terancam semua? Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Karena lembaga keuangan nasional kita sendiri kan belum mendukung untuk sektor ini. Jadi sektor ini bisa dikatakan 99% atau katakan 100% masih didukung oleh lembaga keuangan asing. Contoh, smelter Antam aja yang backup bukan Bank Mandiri, yang backup itu Bank HSBC. Ya, jadi keseluruhan ini sangat benar-benar menakutkan bagi mereka dan berdampak langsung. Nah, kita mengharapkan ya, kalau kita lihat dari nawacita Jokowi JK bahwa mereka akan memberantas yang disebut dengan mafia perdagangan, apa yang disebutnya akan meningkatkan, menambah ya, pelaku bisnis nasional di sektor ini, ada harapan baru. Tapi harapan itu sekarang ini seakan-akan terganggu. Ya. Itu yang kita kampanyekan sebenarnya, menggait investasi dari luar dan menggait mitra strategik untuk membangun di negara kita. Tapi dengan adanya
kekisruhan politik ini itu menghilangkan confidence atau kepercayaan investor untuk apakah benar apa yang sudah kita kampanyekan itu dapat realisasi. Saran solusi dari apa bagaimana? Ya kita menghimbau kepada politisi-politisi yang mewakili rakyat yang ada di Senayan sana. Ya, kita menghimbau itu, tolong pikirkan rakyatnya. Sektor ini adalah salah satu sektor. Kita belum bicara sektor perkebunan yang juga mengalami sektor yang lain. Ya, jadi tolong mereka jadi negarawan. Ya kalau mereka memang sudah bergelut di politik, perhatikan konstituennya. Kita ini konstituennya. Kita ini sekarang sudah menjadi korban akrobat politik yang mereka lakukan. Mafia migas Gimana? masalah saya sekarang benar KNT. Ya. Mungkin nggak ini akan menjadi mafia migas? Ya sudah pasti. Kalau kita lihat kan mafia ini, saya pernah beberapa kali menjawab bahwa siapa sebenarnya mafia pertambangan, siapa sebenarnya mafia migas, regulatornya sendiri. Jadi kalau dikatakan bahwa saya sampaikan bahwa regulatornya sendiri. Jadi pelaku-pelakunya ada di sana. Nah, PR besar nanti Ya, PR besarnya adalah memberantas dari hulu ke hilir di sektor ini, baik itu di migas maupun di pertambangan, praktek-praktek mafia yang terjadi. Pertanyaannya siapa mafianya? Dan ya regulatornya sendiri. Artinya siapapun yang duduk menjadi Menteri SDM itu tidak cukup hanya punya kemampuan untuk pendidikan tinggi dan segala macam, tapi adalah punya kemauan dan willingness untuk memberantas ini, dan ada political will dari kekuasaan untuk memberantas ini. Kalau nggak ada, itu tidak bisa jalan.